البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih, dua hadis yang kemarin kita baca pada pertemuan yang telah lalu distorkan terlebih dahulu serentak seperti biasanya. Barakallahu fikum. Tafaddalu. La tadkhulu malaikatu baitan. Dihafalkan. Antum hafal satu? Bismillah. La tadkhulu Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Simak baik-baik, serius, fokus. Qala al-mu'allif asbahullah bab tahrim ittikhadil kalb illa li saydin aw masyiyatin aw zar'in. Simak baik-baik ya. Bab haramnya menjadikan anjing untuk dipelihara. Ngartikannya gitu. Kalau antum ringkasnya, bab haramnya memelihara anjing. Illa, kecuali bisaidin, untuk berburu, simak ya, au masyiatin, atau untuk menjaga binatang ternaknya, au zar'in, atau untuk menjaga tanamannya. Paham? Boleh kalau tiga tujuan ini. Pertama, untuk berburu. Kedua, menjaga binatang ternaknya. Ketiga, untuk menjaga tanamannya. Paham? Mungkin dia punya kebun kopi atau punya kebun anggur. Banyak pencuri. Nah, akhirnya di pintu masuk kebun tersebut ada kandang anjing misalkan. Jadi begitu ada pencuri mau mencuri, anjingnya menggonggong misalkan. Nah itu. Paham ya? Diperbolehkan namanya al-kalb al-mu'allam, anjing yang diajari, dididik untuk apa? Tujuan tadi itu. Jadi hukum asalnya memelihara anjing haram kecuali tiga tadi itu. Mafhum? Untuk berburu, atau untuk menjaga binatang ternaknya, atau untuk menjaga tanamannya. Mafhum? Nah, ini pun pastikan tidak ditaruh dalam rumah. Ingat-ingat ya, rumah yang kita huni pastikan aman jauh dari anjing ini. Kenapa kemarin? Karena menjadi penghalang malaikat masuk dalam rumah. Iya kan kemarin? La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb wala surah. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang dalamnya ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk nyawanya. Mafhum? Jadi antum jadikan anjing tadi dibikin rumah tersendiri. Mungkin kayak kandang itulah. Paham ya? Dijauhkan dari rumahnya. Nah, mafhum? Jadi bukan berarti ditaruh dalam rumah. Kalau orang-orang kufar, perhatikan ini ya. Orang-orang kufar, bahkan orang-orang muslimin, sebagian mereka enggak paham ilmu seperti ini. Nah, memelihara anjing taruh dalam rumah, beli anjing anggora. Paham ya? Besar anjing itu, harganya jutaan itu. Paham ya? Kemudian apa?
Kalau untuk masalah makannya, kadang-kala dia lebih senang memberi makan yang enak-enak untuk anjing tadi daripada anaknya. Anjingnya makannya terjaga, mulai dari minumnya susu, lauknya tuna, sosis pun tiap hari. Anaknya jarang, anak kandungnya jarang, anjingnya sering. Bayangkan itu, terbalik itu istilahnya. Sudah malaikat juga masuk dalam rumah, hak untuk anaknya malah apa? Berpindah ke hak anjing tadi itu. Allahul musta'an. Jadi ingat-ingat ya, dilarang memelihara anjing kecuali apa? Untuk 3 perkara tadi. Pertama untuk apa tadi? Berburu, namanya al-kalbu al-muallam. Anjing yang dididik. Mafhum? Dididik, dibimbing, akhirnya dia bisa dipakai berburu. Biasanya kalau anjing yang sudah dididik itu kalau mau diserahkan atau ingin dilepaskan, dibacakan bismillah, bismillah, lepas sudah. Nanti kalau dia mendapatkan hewan buruan, itu dia nggak akan memakannya. Paling-paling cuman menggigit untuk dibawa kepada pemiliknya, kepada majikannya istilahnya, paham ya? Dia nggak akan memakannya kalau udah dididik itu. Paham? Karena apa? Karena nanti kalau udah dimakan sama anjing tadi, dikhawatirkan apa, barakallahu fiik, mungkin ada apa ya, penyakit atau apa yang semisalnya ya. Tapi kalau anjing udah dididik itu dia hanya dipakai berburu aja. Berburu, menangkap hewan buruannya, dibawa pulang. Bisa dipahami ya? Ketika ngelepas baca apa? Bismillah. Paham? Sebagaimana ketika orang berburu, membidik sasarannya dengan tembak atau dengan panah, bismillah ketika melepaskan. Mafhum? Ternyata kena, udah halal. Bisa dipahami ya? Naam. Yang kedua untuk apa tadi? Untuk menjaga binatang ternak. Mungkin dia punya ternak kambing ya kan? Sekelilingnya itu mungkin banyak apa? Banyak binatang-binatang buas sehingga kadang kambingnya dicuri oleh binatang-binatang tadi ya kan? Kemudian kadang tiba-tiba hilang tanpa jejak atau semisalnya. Nah, ada anjing di situ. Biasanya kalau anjing itu kan sensitif banget ya, begitu ada orang lewat atau suara yang bisik dan menggonggong anjingnya. Nah, yang ketiga fungsinya untuk menjaga tanaman tadi. Kita baca hadisnya dua hadis, lafadznya mirip, sehingga antum menghafalkan satu lafadz aja, yang satunya tinggal dicocokkan. Mafhum? Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man iqtana kalban illa kalba saydin aw masyiatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan. Muttafaqun alaihi. Diperhatikan baik-baik ini artinya dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Abu Abdurrahman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man iqtana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, ngartikannya gitu ya, iqtana itu memelihara. Illa, kecuali kalba saydin, anjing untuk berburu, au masyiatin, atau anjing untuk menjaga binatang ternaknya. Niscaya apa? Naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Sungguh apa? Sungguh berkurang setiap harinya 2 qirat dari pahalanya. Paham? Pahala orang tersebut yang memelihara anjing tadi setiap harinya berkurang 2 qirat. Nah, pertanyaannya, apakah qirat di sini sama dengan qirat yang ketika orang mengikuti jenazah kemudian apa? Menghantarkan jenazah, menyolatkan, kan dapat 2 qirat juga kan? Sebagaimana hadis yang kita lewati kan, barang siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat. Kemudian yang mengantar jenazah sampai dimakamkan mendapatkan 1 qirat. Totalnya 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Qala mislu al-jabalaini al-'azimain, seperti 2 gunung yang besar. Ternyata beda. Qirat di sini ada silang pendapat di antara para ulama. Kesimpulannya qirat itu adalah miqdarun ma'lumun indallahi ta'ala. Di qirat miqdarun ma'lumun indallahi ta'ala, artinya qirat itu adalah suatu ukuran yang diketahui di sisi Allah Ta'ala. Itu arti qirat. Ukurannya berapa? Allah alam. Diartikan ini ya, qirat adalah miqdarun ma'lumun indallahi ta'ala. Artinya qirat itu adalah ukuran yang diketahui di sisi Allah Ta'ala, itu qirat. Nanti tanya bisa loh ya, apa itu qirat? Miqdarun ma'lumun indallahi ta'ala, suatu ukuran yang diketahui di sisi Allah Ta'ala. Kita nggak tahu berapa. Miqdarun ma'lumun indallahi ta'ala. Paham? Ukuran yang diketahui di sisi Allah Ta'ala. Jadi setiap harinya berkurang. Berapa berkurangnya? Qiratan, 2 qirat. 2 qirat itu bagaimana? 2 qirat itu ya 2 ukuran yang diketahui hanya di sisi Allah Ta'ala. Benar apa? Allah alam. Karena beda dengan hadis yang masalah jenazah itu ya. Kalau yang jenazah itu jelas itu. Man shalat janazatan falahu
qirat, ya kan? Barang siapa menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat. Kemudian mengikuti jenazah menghantarkan sampai dikebumikan mendapatkan berapa? Mendapatkan 1 qirat, totalnya 2 qirat. Ditanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Qala mislu al-jabalainil azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain seperti Jabal Uhud masing-masingnya. Itu lain lagi pembahasannya ya. Itu lain lagi dan samakan. Qirat di sini adalah miqdarun ma'lumun indallah taala. Suatu ukuran yang diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya berkurang 2 qirat. Allahumma musta'an, ngeri. Kecuali anjing apa ini? Kecuali anjing yang dipakai untuk berburu atau anjing yang digunakan untuk menjaga apa? Binatang ternaknya. Mafhum? Yang kedua, yang mirip juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harfin aw masyiatin." Muttafaqun alaih. An artikan disimak barakallahu fiik. Ingat-ingat ya, kalau antum tahu artinya itu mudah menghafalnya. Jadi kalau yang enggak tahu artinya diartikan. Biar nanti kalau antum menghafal mudah. Ini pengalaman anak, kalau menghafal sama tahu artinya itu mudah. Karena tinggal digabungkan. Tapi kalau menghafal enggak tahu artinya kadang sulit kadang. Nah, artikan disimak baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Man amsaka kalban," barang siapa yang memelihara anjing, artikannya gitu aja, karena amsaka itu menahan artinya. Menahan itu kan otomatis, makna menahan itu kan memelihara gitu loh. Paham ya, diartikan memelihara aja, biar mudah. Barang siapa yang memelihara anjing, maka sungguhnya akan berkurang setiap harinya dari amalannya qirat, 1 qirat. Jadi setiap harinya naqsu juz'in min ajri amalih. Setiap harinya berkurang bagian dari pahala amalannya. Rugi atau tidak? Rugi. Setiap harinya berkurang. Berkurangnya berapa qirat? Yang riwayat pertama berapa? 2 qirat. Riwayat kedua berapa? 1 qirat. 2 qirat atau 1 qirat barakallahu fiik, itu intinya amalannya berkurang pahalanya luar biasa. Paham? Berkurang pahalanya luar biasa. Oleh karena itu pastikan tidak memelihara anjing kecuali tujuannya apa? Illa kalba harfin. Diartikan itu kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga tanamannya, harfin tanaman, kebun, artinya sama. Au masyiatin, atau anjing yang digunakan untuk apa? Menjaga binatang ternaknya. Diartikan ya, nanti antum biar tidak bingung. Tujuannya berarti diperbolehkan kalau salah satu 3 perkara lagi. Pertama, untuk apa? Anjing berburu. Kedua, untuk menjaga binatang ternak. Ketiga, untuk menjaga tanamannya. Mafhum? Nah, biar enggak dicuri orang atau tidak ada maling atau semisalnya. Ini yang kita ambil barakallahu fiik dari hadis ini, dihafalkan. Setelah kepada pertemuan yang akan datang, kesimpulannya barakallahu fiik, kalau tidak mengharuskan untuk memelihara anjing, enggak usah memelihara anjing. Dan kalaupun seadanya diharuskan untuk memelihara anjing, maka carilah yang gratis. Enggak perlu beli jutaan rupiah untuk beli anjing atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fiik. Ini yang kita ambil. Wassallallahu assalamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.